Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kunti Sulistiowati dari SMP Negeri 1 Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengikuti apresiasi GTK 2025 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Di sudut desa di Kabupaten Lahat, tepatnya di Kecamatan Lahat Selatan, berdiri SMP Negeri 1 Lahat Selatan. SMP Negeri 1 Lahat Selatan merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama negeri yang berasrama di Kabupaten Lahat. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi merupakan rumah kedua bagi murid. Suara langkah kaki terdengar beriringan dari arah asrama menuju ke ruang kelas. Sekilas mereka tampak sama, berseragam biru putih, membawa buku, bersepatu dan duduk di bangku masing-masing. Namun sesungguhnya di balik seragam itu, mereka datang dari latar belakang sosial ekonomi maupun kemampuan akademik yang sangat berbeda. Ada yang berasal dari Kecamatan Kikim, beberapa dari Merapi, sebagian dari Tanjung Sakti, Pulau Pinang, Pagar Alam, dan pelosok lain di Kabupaten Lahat. Mereka berkumpul di sini dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang ada. Murid saat ini adalah generasi Z atau yang biasa disebut sebagai Gen Z yang sangat akrab dengan gawai, video, dan media digital lainnya dibandingkan dengan buku teks yang tebal. Sebagai seorang guru matematika, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya menjelaskan rumus dan memberi soal. Tantangan terbesar saya justru bukan pada angka, tetapi manusia di hadapan saya. Di kelas yang sama, saya mendapatkan murid yang mampu memecahkan masalah matematika hanya dalam hitungan detik, duduk berdampingan dengan temannya yang masih kesulitan memahami konsep perkalian. Belum lagi soal motivasi. Banyak dari mereka hadir di kelas bukan karena ingin belajar, tetapi karena sudah menjadi jadwal wajib. Beberapa datang sambil menahan rasa kantuk, bukan karena kurang ajar, tetapi karena semalam mereka harus bergantian mengurus jadwal asrama. Saya bukan pengasuh asrama, saya hanya seorang guru biasa. Saya tidak selalu tahu apakah murid yang tertidur di pelajaran saya malas atau sebenarnya kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, menegur mereka dengan marah terasa tidak adil. Tetapi membiarkan mereka tertidur pun bukan pilihan. Di titik inilah saya belajar bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Melihat kondisi ini, saya merasa perlu melakukan transformasi. Saya ingin menghadirkan pembelajaran matematika yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah mentransformasi kegiatan pembelajaran matematika yang awalnya bersifat konvensional atau teacher center menjadi pembelajaran student center yang interaktif dan berbasis proyek dengan mengintegrasikan teknologi digital, GeoGebra.org dan Canva AI. Pada apresiasi GTK 2025 ini, saya mengambil judul Dari Kantuk Menjadi Semangat, Transformasi Kecil di Kelas Matematika. Transformasi yang saya lakukan adalah mengubah pembelajaran yang sebelumnya merupakan pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru menuju ke pembelajaran student center atau berpusat kepada murid.
di mana dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, murid terlibat secara langsung dalam melakukan investigasi atau penyelidikan dalam menemukan konsep teorema Pitagoras. Dengan demikian, murid bukan hanya menerima begitu saja rumus teorema Pitagoras, tetapi murid bisa melakukan sendiri, terlibat secara langsung dalam menemukan konsep tersebut. Sehingga konsep ini akan tertanam di dalam diri murid. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelopor. Satu hati, satu kata, satu jiwa sukses. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Intan, kemana Intan? Intan sakit ya. Sudah berapa hari sakit Intan ini? Ya, kita doakan semoga Intan cepat sembuh ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu tadi sudah membagikan sticky note ya, kertas kecil. Nah, sekarang kalian gambarkan emoji perasaan kalian pada saat ini seperti apa. Apalagi senang, apalagi sedih, apa galau, digambarkan emojinya. Emoji perasaan hari ini seperti apa. Digambarkan emojinya. Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu informasikan pada pertemuan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan investigasi atau penyelidikan tentang teorema Pitagoras. Ibu juga sudah sampaikan hari ini kalian harus membawa busur, kemudian penggaris, kemudian ada kertas berpeta. Nah, hari ini kita akan melakukan penyelidikan. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dapat menjelaskan konsep dasar teorema Pitagoras. Yang kedua adalah mengidentifikasi segitiga siku-siku. Akan bagikan lembaran untuk asesmennya, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Semampunya, nggak usah bertanya dengan temannya ya, karena ini juga tidak akan mempengaruhi nilai. Jadi ini hanya untuk menentukan kesiapan belajar kalian. Bagaimana, paham? Ya, Ibu sudah membagikan aktivitas 1 ya. Nah, di aktivitas 1 itu adalah penyelidikan teorema Pitagoras secara manual. Jadi nanti kalian akan menggambar segitiga siku-siku sebarang, bebas, panjangnya bebas, apa mau menghadap kemananya juga bebas, suka-suka kalian, panjangnya berapa, sisi miringnya berapa, yang jelas dia harus siku-siku. Tidak ada? Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Oh ya, ini boleh ngitungnya pakai kalkulator, boleh. Boleh pakai kalkulator ngitungnya. Ngitungnya pakai kalkulator boleh. Tidak harus dihitung manual. Boleh pakai kalkulator. Menggunakan busur, iya. Kita tahu bahwa dia bentuknya segitiga siku-siku atau bukan, bisa dengan menggunakan busur. Nah, baiklah anak-anak, ini aktivitas kedua. Aktivitas kedua ini dikerjakan secara berpasangan dengan teman sebangkunya ya. Di sini kalian akan mengeksplorasi teorema Pitagoras dengan menggunakan HP kalian masing-masing.
Jadi di situ ada QR code, ada barcode ya. Silakan di-scan. Barcode-nya silakan di-scan. Ayo, sini tempel sini. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Dari hasil investigasi kami bahwa kolom ini sama dengan kolom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teorem Pythagoras, yaitu Kolom 6 sama dengan kolom 7. Berdasarkan aktivitas 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa pada segitiga siku-siku ABC dengan sudut C sama dengan 90 derajat, maka berlaku kuadrat hipotenusa selalu sama dengan kuadrat kedua sisi yang lain. Secara notasi matematis, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau bagian yang paling membuat kalian menyenangkan, bagian yang mana? Pada saat apa? Pada saat menentukan dengan menggunakan apa? Busur. Terus yang menggunakan GeoGebra itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Jangan lupa di rumah belajar untuk mempersiapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Doanya langsung doa. Silakan dipimpin doa. Berdoa. Stop. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Asifa. Dulu, saya merasa pembelajaran matematika itu sulit. Tapi, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya baru sadar kalau belajar itu bisa menggembirakan. Saya menjadi lebih semangat untuk datang ke kelas dan ingin belajar lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya jadi lebih semangat. Rasanya seperti bermain sambil belajar. Saya menjadi lebih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Andriani SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Lahat Selatan. Sebagai rekan Lebih semangat untuk datang ke kelas dan ingin belajar lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan yang sangat inovatif, yang senantiasa mengajak siswa belajar dengan kondisi yang berkesadaran. Wabarakatuh. Saya Takwana Indariati, guru SMP Negeri 1 Lahat Selatan. Saya merasa bangga melihat bagaimana pembelajaran ini menghidupkan kelas. Murid yang biasanya malas dan kurang bersemangat. Seluruh guru agar meningkatkan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Terima kasih.